Baru-baru ini, DPR RI resmi mengesahkan RUU Haji dan Umroh menjadi undang-undang. Keputusan ini diketok dalam rapat paripurna pada 26 Agustus 2025 dan langsung jadi sorotan publik. Kenapa? Karena perubahan ini bukan sekedar administratif biasa. Pemerintah akan membentuk kementerian baru, khusus untuk mengurus penyelenggaraan haji dan umroh. Tentu saja banyak orang berharap langkah ini bisa memperbaiki manajemen ibadah haji yang selama ini sering dikeluhkan. Tapi, di balik kabar baik itu, muncul isu lain yang tidak kalah heboh. Dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji. KPK sedang menyelidiki kasus ini dan sudah memeriksa beberapa pejabat. Jadi, pertanyaan besarnya, apakah undang-undang baru ini akan benar-benar membawa perubahan atau malah jadi tameng untuk melanjutkan praktik lama? Mari kita bedah lebih dalam. Pada tanggal 26 Agustus 2025, DPR RI akhirnya mengesahkan RUU perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Keputusan ini diambil lewat rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal. Hampir semua fraksi di Komisi 8 sudah sepakat sejak awal bahwa RUU ini layak dibawa ke sidang paripurna, sehingga prosesnya terbilang mulus tanpa perdebatan besar di ruang publik. Bagi pemerintah, langkah ini dianggap sebagai jawaban atas berbagai persoalan teknis maupun birokrasi dalam pelayanan haji. Setiap tahun, ratusan ribu jamaah Indonesia berangkat ke Tanah Suci, menjadikan Indonesia negara dengan kuota haji terbesar di dunia. Kompleksitas pengelolaan inilah yang mendorong perlunya reformasi hukum. Maka, pengesahan ini tidak hanya soal aturan tertulis, tapi juga simbol bahwa negara ingin tampil lebih serius mengurus ibadah paling sakral umat Islam di Indonesia. Salah satu poin paling besar dalam undang-undang baru ini adalah perubahan kelembagaan. Badan Penyelenggara Haji yang selama ini berdiri sebagai badan khusus akan diubah statusnya menjadi Kementerian Penyelenggara Haji dan Umroh. Ini langkah yang cukup berani karena artinya negara menambah satu kementerian baru di luar struktur yang sudah ada. Alasan utama pembentukan kementerian ini adalah untuk memperkuat koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas layanan jamaah. Dengan model baru ini, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan atau birokrasi berlapis yang sering menghambat. Semua urusan, mulai dari kuota, akomodasi, transportasi, hingga bimbingan ibadah, akan diatur langsung di bawah payung kementerian. Pertanyaannya, apakah dengan naik kelas menjadi kementerian, pelayanan haji benar-benar bisa lebih efisien dan transparan, atau justru membuka peluang lahirnya birokrasi baru yang lebih gemuk? Pengesahan UU baru ini mendapat sambutan beragam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Hidayat Nur Wahid, anggota Komisi 8 DPR RI. Ia menyebut perubahan ini adalah langkah maju karena Indonesia akhirnya punya kementerian khusus yang bisa lebih fokus mengurus haji dan umroh. Bahkan ia menilai pimpinan badan penyelenggara haji yang sekarang layak untuk langsung diangkat menjadi menteri dan wakil menteri pada struktur baru nantinya. Dari sisi publik, banyak yang berharap kementerian baru ini bisa menjawab keluhan klasik jamaah, mulai dari antrian panjang yang bisa mencapai belasan tahun, fasilitas akomodasi yang tidak selalu sesuai janji, hingga transparansi soal penggunaan dana haji. Sebagian masyarakat optimis, tapi ada juga yang skeptis. Mereka khawatir kementerian baru hanya akan menjadi ajang bagi elit politik untuk berebut jabatan, tanpa benar-benar memperbaiki nasib jamaah. Di tengah semangat pembentukan kementerian baru, ada bayangan masalah besar yang tidak bisa diabaikan. Isu dugaan korupsi kuota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sedang mendalami penyalahgunaan pengelolaan kuota haji pada periode 2023-2024. Beberapa pejabat Kementerian Agama sudah diperiksa sebagai saksi, meski hingga kini belum ada nama yang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Isu ini menimbulkan kecurigaan publik. Bagaimana mungkin di tengah antrian jamaah yang begitu panjang, justru ada permainan kotor dalam pembagian kuota? Dugaan ini seolah menegaskan bahwa masalah haji di Indonesia bukan hanya soal birokrasi yang lambat, tapi juga soal mentalitas elit yang memanfaatkan ibadah suci untuk keuntungan pribadi. Maka wajar kalau publik ragu. Sebagus apapun undang-undangnya, kalau praktik korupsi tidak diberantas,
pelayanan haji tetap akan berjalan di tempat. Dengan disahkannya Undang-Undang Haji dan Umroh yang baru, Indonesia akan segera memiliki kementerian khusus. Secara teori, ini adalah kabar baik, karena di atas kertas, kementerian baru berarti pelayanan yang lebih fokus, koordinasi yang lebih rapi, dan kebijakan yang lebih cepat dieksekusi. Namun, kita tidak bisa menutup mata dari tantangan besar yang sudah ada di depan. Dugaan korupsi kuota haji, antrian panjang jamaah, dan persoalan transparansi dana haji. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah perubahan ini benar-benar solusi nyata bagi jutaan umat Islam di Indonesia? Atau hanya sekadar ganti baju kelembagaan yang berpotensi membuka peluang bagi elit politik untuk menguasai sektor baru? Semua kembali pada komitmen pemerintah dan lembaga terkait. Apakah mau serius membersihkan praktik lama atau tidak? Bagaimana menurut kalian? Apakah UU baru ini akan membawa perbaikan atau justru jadi masalah baru? Di channel ini, setiap video adalah cermin realita. Anda berani lihat yang lebih tajam? Silahkan lanjut ke video yang lebih gila di Reaksi Nusantara. Karena kami menyajikan fakta tanpa kompromi.